Kebaikanku, bukan karena fasih lidahku, bukan karena kekayaanku. ku dipilih, ku dipanggilnya. bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupaku, Bukan karena kelebihan
Shalom, selamat pagi, selamat datang di dalam ibadah online Gereja Baptis Tawau. Bersama kami pada pagi ini, Saya Eliana. dan saya Brian. Sungguh indah sekali dapat bersama-sama dengan jemaat yang terkasih memuji, menyembah, dan menikmati sabda firman Tuhan untuk kita semua di hari yang penuh berkat ini. Betul kan, El? Ya, kami berharap kita semua dalam keadaan yang sehat dan penuh dengan sukacita. Seperti kami, kan Ben? Amsal 15:13 mengatakan, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amsal 17 ayat 22. Dan itu, marilah kita sama-sama bersukacita, karena sesungguh Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi yang mereka yang bersih hatinya. Mazmur 73 ayat 10. Wah, bukan main lagi hari ini ya Ben? Mestilah kita mesti bersemangat, bersukacita, dan bersyukur, karena berkatnya buat kita semua yang tak terukur betapa dalamnya, panjangnya, dan luasnya kasihnya buat kita semua. Dari itu, mari kita sama-sama memberi persembahan dan perpuluhan kita, karena Dia terlebih dahulu memberkati kita semua tanpa ada yang terkecuali. Biar dengan penuh rasa hormat dan tanggung jawab kita memberi, dan kiranya kasih penjagaannya dan berkat mengikuti kita seumur hidup. Amin. Wah, hari ini saya rasa bersemangat betul lah pula. Syukurlah El, biar kita mau bawa jemaat semua bersemangat macam kita ya. Amin. Sedar tak sedar, kita semua sudah menginjakkan kaki kita di bulan Oktober. Lepas tu, November lah. terus, Christmas sudah Ben. nah maksudnya tinggal 2 bulan lagi di tahun 2021. Dan masih ingat kali kita bila kali terakhir kita ke gereja? Aduh, manalah ingat, sudah tuh lama betul. Tapi kan Ben, rindu betul lah mau pergi gereja kan? Nah, untuk kita semua yang rindu untuk ke gereja, kami ada pengumuman khas dari Reverend Rose Mukli. Mari kita saksikan pengumuman ini bersama. Selamat pagi. Luar biasa sekali pada pagi ini kita boleh ketemu sebelum ibadah dimulaikan. Ingin saya memberi pengumuman sebagai pendeta saudara bahwa tanggal 17 sekali lagi, tanggal 17 yaitu minggu depan, gereja akan dibuka dan kita akan beribadah di Gereja Baptis Tawau di Jalan Kuara. Semua informasi saudara boleh cek di page Gereja Baptis Tawau di dalam Facebook saudara. Jadi saya harap semua informasi boleh saudara dapatkan di sana ya. Jadi mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Bapa yang indah, Bapa yang mulia, Bapa yang penuh kasih dan penuh sayang, terima kasih karena kami berdoa berbulan-bulan dan cases makin hari makin menurun, makin mengurang. Semua kemuliaan kami kembalikan kepadamu, dan itu membolehkan kami membuka pintu gereja sekali lagi, supaya kami dapat beribadah di ruang ibadah yang Engkau sediakan untuk kami, dapat bersemuka di antara satu sama yang lain, dapat beribadah bersama. Kiranya Tuhan, biar kami kembali tanggal 17 nanti dengan sukacita sekali, di mana kami dapat meninggikan nama-Mu yang indah dan mulia yang disembah itu. Hamba-Mu berdoa, sediakan diri, sediakan emosi, sediakan mental kami untuk bertemu sekali lagi muka dengan muka di antara sesama kami. Dan Tuhan terus lindungi kami dari virus ini, supaya di dalam keadaan yang sehat walafiat kami dapat beribadah bersama. Engkau sertai ibadah pada pagi ini, dari pertama pertengahan hingga akhirnya. Biar nama-Mu ditinggikan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi,
Terima kasih buat semua saudara-saudara yang sudah bersama kami dalam ibadah ini dan juga ibadah yang lalu-lalu. Kami mohon agar kita semua sudah mempersiapkan diri seminggu ke depan tentang tata cara dan peraturan-peraturan yang kita semua harus patuhi, di samping kita menjaga diri kita masing-masing dan menjaga mereka yang di sekeliling kita, agar kita semua berada di kondisi yang terbaik senantiasa. Amalkan penjarakan sosial, cuci tangan, pelitup muka mesti on sentiasa, dan biarlah kita semua berwaspada tiap waktu demi menjaga kelangsungan hidup kita semua. Akhir sekali, terima kasih yang tidak terhingga buat semua jemaat yang sudah mendukung kebaktian ini minggu demi minggu. Begitu juga acara malam Rabu, refleksi kehidupan, dan semua jemaat yang memberikan feedback maupun dorongan buat kami di kebaktian online. Kami sungguh berterima kasih, dan biarlah Tuhan terus memberkati kita di acara-acara yang bakal dijalankan di gereja kita masing-masing. Bagi pihak penyelenggara kebaktian online, kami mohon maaf jika ada tersalah bahasa ataupun kelewatan siaran disebabkan masalah teknikal yang tidak dapat kami elakkan semasa online ini dijalankan. Kiranya damai sejahtera Allah menyertai kita semua, dan saudara-saudara masih boleh melihat ulang kebaktian minggu di page ini apabila saudara-saudara rindu memuji dan mendengarkan sabda yang kami rakamkan setiap minggu. Nah, selesai sudah tugas kami berdua. Saya Brian. Saya Eliana. Selamat Berhari Minggu, selamat beribadah, Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Sedang jemaat yang saya kasih dalam kasih Kristus. Keberadaan kita pada pagi hari ini bukan secara kebetulan, tetapi Alkitab mengatakan bahwa segala sesuatu ada waktunya, dan saya percaya bahwa ini adalah rencana Tuhan untuk kita semua. Hidup ada di bawah tangannya, semua diketahuinya, bukan satu kebetulan kau ada di sini. Ku percaya padamu, ku percaya padamu. Ku bersyukur selalu atas hidup yang diberikan padaku, semuanya untukku. Hanya satu yang ku minta, agar kau pegang tanganku di setiap langkahku, di setiap langkahku. Amin. Biar ini menjadi doa bersama, agar Tuhan memegang kita di setiap langkah kita. Hidup ada di bawah tangannya, semua diketahuinya, bukan satu kebetulan kau ada di sini. Ku percaya padamu, semua katakan, ku percaya padamu. Bersyukur selalu atas hidup yang diberikan padaku, semuanya untukku. Hanya satu yang ku minta, agar kau pegang tanganku di setiap langkahku, di setiap langkahku. Kiranya damai sejahtera Allah memimpin kita semua. Apabila kita menaruh kepercayaan kita hanya kepada Dia, saya percaya dan yakin bahwa Allah akan menjaga kita, menuntun, atur langkah kita, karena Dia yang memegang kendali. Apapun situasi saudara, mari letakkan kepercayaan kita hanya kepada Yesus. Semua katakan, ku
atas kesempatan yang indah yang buat ku gembira. Ku tersenyum mengingat kembali suka duka yang telah dilalui bersama teman yang tercinta. Sekalipun banyak hal yang membuat kita jauh, namun kasih yang satukan kita. Semua sekali lagi, mau jadikan kami satu, jadikan kami satu, karena ku tahu itu yang kau mau. Oh, biar kami terus bersatu, biar kami terus bersama. Inilah doaku, inilah hasrat sampai akhir hayatku. Saya rindu kalau satu hari saya boleh pergi ke tempat Anda dan kita menyanyikan lagu bersama sambil berpegangan tangan, memuji, memuliakan Tuhan. Amin. Kita berdoa bersama. Rio. Sekalipun banyak hal yang membuat kita jauh, namun kasih yang satukan kita. Oh, hari ini hari istimewa untuk kita semua. Saya mau yang di rumah atau dimanapun melihat kiri dan kanan, mungkin ada anak atau istri. Saya mau kita semua berkumpul bersama, pegang tangan mereka yang satu rumah, oke? Pegang tangan mereka. Saya mau semua angkat tangannya bersama, kita goyangkan bersama. Boleh? Semua yang di rumah. Kita nyanyikan chorusnya bersama-sama sambil angkat tangan, oke? Here we go. Jadikan kami satu, jadikan kami satu, karena ku tahu itu yang kau mau. Biar kami terus bersatu, biar kami terus bersama. Inilah doaku, inilah hasrat sampai akhir hayatku. Yes, siap, come on. Jadikan kami satu, jadikan kami satu, come on. Karena ku
dari semua yang ada. Kasih-Mu yang pulihkan aku dari kekelaman. Kasih yang tiada ternilaikan. Seringkali ku lalai menyenangkan hatimu, namun kau terus saja pedulikan hidupku. Terkadang aku sadar, namun ku terus tenggelam. Tak dapat aku membayangkan hidup tanpamu selamanya. Oh, kasih-Mu lebih dari yang ku bayangkan. Kasih-Mu lebih dari semua yang ada. Kasih-Mu yang pulihkan aku dari kekelaman. Kasih yang tiada ternilaikan. Kasih-Mu Kasih-Mu Yesus, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu lebih dari semua yang ku bayangkan. Kasih-Mu lebih dari semua yang ada. Kasih-Mu yang pulihkan aku dari kekelaman. Kasih-Mu lebih dari semua. Kasih-Mu lebih dari semua yang ada. Kasih-Mu yang pulihkan aku dari kekelaman. Oh, dari kekelaman. Dari kekelaman. Kasih yang tiada ternilaikan. Sungguh kasih tak dapat dinilaikan oleh apapun juga di bumi ini. Kasih-Mu Yesus. Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat Tuhan. Selamat bertemu di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Kita akan mendengar firman Tuhan bersama-sama. Namun sebelum itu, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur saat dan masa ini, karena satu kesempatan yang sungguh indah Engkau berikan kepada kami untuk bersama-sama belajar akan firman-Mu pada pagi hari ini. Kesempatan yang sungguh indah ini Tuhan, kami mau duduk diam
dan kami mau membuka telinga kami untuk mendengar firman-Mu. Roh Kudus, biar Engkau menjadi guru kami, mengajar kami, memberikan kami pengertian akan firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini saya sangat terkesan dengan tema kepada gereja ini. Ya, tema gereja ini fokus kepada yang kekal. Nah, fokus kepada yang kekal itu membawa kita melihat dan membawa kita untuk mengerti kepada satu kehidupan yang berpengharapan. Sebab kekal itu sendiri berbicara tentang pengharapan. Kekal itu berbicara tentang kehidupan, bahkan keyakinan iman orang Kristen itu. Nah, jadi pada pagi hari ini saya mau membawa kita kepada satu tema, kepada satu tajuk firman Tuhan mengenai bagaimana kita berfokus kepada yang kekal. Nah, tajuk firman Tuhan pada pagi hari ini saya mau membawa kita melihat berdasarkan kepada teks yang saya berikan, yaitu Amsal pasal yang ke-19 ayat yang ke-22. Sifat yang diinginkan pada seorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Nah, melalui pembacaan ini, satu tajuk firman Tuhan yang saya mau kongsikan bersama-sama kepada kita pada pagi hari ini adalah berfokus setia. Nah, untuk mau tetap fokus kepada sesuatu kekekalan di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita perlu setia. Tanpa kesetiaan, kita tidak boleh kekal fokus berada di dalam kekekalan Kristus itu. Jadi pada pagi hari ini saudara, saya akan membawa kita melihat, memperhatikan bersama-sama bagaimana kita boleh berfokus setia supaya kita menjadi orang Kristen yang memiliki kekekalan iman, kehidupan, pengharapan di dalam diri kita. Nah, tiga perkara bagaimana kita boleh tetap fokus di dalam kesetiaan kita. Nah, kesetiaan itu diperlukan dalam kehidupan kita setiap hari. Tiga perkara yang saya mau kongsikan kepada kita bersama-sama pada pagi hari ini, yaitu kita harus berfokus setia di dalam perhubungan. Ya, kita harus berfokus setia di dalam perhubungan. Perhubungan memerlukan komitmen. Ya, perhubungan memerlukan komitmen. Nah, hal yang pertama ini, ya, kita mau melihat bagaimana kita setia di dalam perhubungan keluarga kita. Tanpa kesetiaan, tanpa komitmen, tanpa kesetiaan di dalam berkomitmen di dalam hubungan di dalam keluarga kita, kita tidak boleh fokus kepada kekekalan di dalam hidup kita, saudara. Nah, Hosea pasal yang kedua ayat 20, dia berkata, "Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan sehingga engkau mengenal Tuhan." Nah, saya katakan tadi bahwa kita harus fokus kepada kesetiaan dalam perhubungan kita melalui komitmen, ya, melalui komitmen. Sebab dikatakan oleh firman Tuhan, dia akan menjadikan istrinya di dalam kesetiaan, ya. Dia mau menjalinkan hubungan bersama dengan istrinya, menjadikan istrinya di dalam sebuah hubungan kesetiaan sehingga istrinya ataupun keluarganya mengenal Tuhan. Itu adalah komitmen, saudara. Hubungan perlukan komitmen, kesetiaan di dalam perhubungan perlukan komitmen. Yang kedua, di sini sangat penting sekali adalah kita harus setia di dalam hubungan kita dengan Tuhan, dan itu juga memerlukan komitmen, ya. Nah, di dalam Kejadian pasal yang kedua, di situ menceritakan tentang, di dalam pasal yang kedua itu menceritakan tentang di mana Tuhan menciptakan menciptakan laki-laki, dan dia menidurkan laki-laki itu ataupun Adam, dan dia menciptakan wanita daripada tulang rusuk Adam itu sendiri. Nah, di situ kita melihat bahwa satu perhubungan, Tuhan sudah membentuk satu perhubungan dengan manusia, hubungan sesama manusia, sesama keluarga,
Tetapi di situ juga Tuhan sedang membina satu hubungan di antara Tuhan itu sendiri dengan manusia. Nah, jadi kita melihat bahwa di dalam perhubungan dengan manusia, dalam perhubungan di dalam keluarga, rumah tangga, di situ juga kita harus menjalinkan hubungan kita dengan Tuhan. Untuk mau memiliki fokus kepada kekekalan itu, kita harus berkomitmen dalam hubungan kita dengan Tuhan. Tanpa komitmen hubungan kita dengan Tuhan, kita tidak boleh fokus kepada kekekalan hidup kita. Apa yang berkenan kepada Tuhan. Nah, dalam Kejadian pasal 2 itu kita melihat Tuhan menciptakan Adam dan Hawa lewat tulang rusuk Adam. Dan kita memperhatikan di situ bahwa apa yang dikehendaki oleh Tuhan untuk manusia, Adam dan Hawa di dalam penciptaan itu adalah supaya manusia membina satu hubungan, mencipta satu hubungan dengan Tuhan, ya, mencipta satu hubungan yang intim dengan Tuhan. Di dalam perhubungan itu memerlukan komitmen. Tetapi malangnya di dalam Kejadian pasal yang ketiga, kita melihat bahwa Hawa dan juga Adam mereka lepas dan mereka lepas berfokus tentang komitmen mereka, kesetiaan mereka, hubungan mereka dengan Tuhan, sehingga Hawa dipujuk oleh ular dan jatuh di dalam dosa. Nah, melalui hilangnya fokus dan komitmen, fokus kepada komitmen itu, mereka sudah tidak setia dengan Tuhan. Dengan apa? Mereka saling menuduh di antara satu dengan yang lain, dan mereka menipu, dan mereka selingkuh di antara satu dengan yang lain dalam perhubungan mereka, bahkan terlebih lagi hubungan mereka dengan Tuhan. Nah, di sini kita memperhatikan bahwa di dalam hal yang pertama ini, untuk memfokus kepada sesuatu yang kekal dalam kehidupan rohani kita, kita perlu berfokus setia. Setia dalam perhubungan kita dengan sesama kita, dengan istri kita, dengan keluarga kita, bahkan terlebih lagi hubungan kita dengan Tuhan. Itu perlu komitmen. Komitmen bermaksud memberi sepenuh tenaga, perhatian, ya, komunikasi, kepercayaan, dan siap berkorban melalui sikap kehidupan kita, melalui pikiran kita, melalui penumpuan kehidupan kita, setiap hari dan setiap waktu dan setiap saat. Nah, kesetiaan tidak akan kekal dalam kehidupan manusia jika manusia tidak senantiasa memperbaharui, senantiasa memupuk, dan senantiasa belajar dan senantiasa mempraktekkan itu dalam kehidupan mereka. Nah, hal yang kedua, fokus setia di dalam tanggung jawab. Ya, Tuhan memberikan kita tanggung jawab. Ya, selain Tuhan memberikan satu hubungan dengan kita, ya, sesama kita, Tuhan memberikan kita satu tanggung jawab. Jadi kita perlu berfokus setia di dalam tanggung jawab. Nah, bagaimana kita dapat berfokus setia di dalam tanggung jawab kita? Nah, perlukan disiplin. Fokus kepada kesetiaan di dalam tanggung jawab perlukan disiplin. Ya, apakah yang dimaksudkan dengan disiplin? Apakah definisi disiplin itu sendiri? Nah, itu kita perlu mengerti pada pagi hari ini. Nah, disiplin bermaksud kemampuan diri untuk mengikuti peraturan yang dikenakan secara pribadi dan juga secara tertib dan konsisten. Nah, 3 perkara di sini kita melihat mengenai definisi maksud daripada disiplin itu sendiri adalah kemampuan diri untuk mengikuti peraturan yang dikenakan secara pribadi dengan tertib dan dengan konsisten. Jadi pada pagi hari ini, ya, bila kita diberikan satu tanggung jawab, kita harus melakukan dengan fokus. Ya, dengan fokus. Bagaimana kita boleh fokus dan dengan kesetiaan kita kalau kita tidak memiliki disiplin diri? Nah, di dalam kehidupan kita harus praktikkan itu, kita harus amalkan itu di dalam kehidupan harian kita sesuai dengan pekerjaan kita, ya, sesuai dengan pelajaran kita, pendidikan kita. Nah, hari ini PDPR, ya, sudah beberapa bulan dilaksanakan kepada anak-anak kita. Kita melihat banyak komplain guru-guru bahwa anak-anak banyak yang ponteng daripada PDPR. Mereka kasih on saja Zoom ataupun Google Meet mereka. Lepas itu mereka tutup video. Habis itu mereka sudah jauh. Sudah mereka tidak ada di depan komputer itu, laptop itu. Mereka jauh sana sudah. Mereka ponteng, ya.
Mereka penting untuk ikut kelas PDPA dan itu sangat menyedihkan. Nah, kenapa? Sebab mereka tidak setia, mereka tidak fokus setia di dalam satu tanggung jawab mereka sebagai seorang pelajar. Ya, nah itu berkaitan rapat dengan disiplin diri. Ya, disiplin diri. Nah, di dalam pekerjaan. Ya, di dalam pekerjaan kita setiap hari mungkin kita tidak lagi bekerja secara fisikal, ya, pergi ke tempat kerja. Kita hanya bekerja daripada rumah. Apakah kita melakukan pekerjaan itu dengan setia? Ya. Apa kita setia melakukan pekerjaan kita? Kolose pasal 3 ayat 22. Ya, berkata di situ, apapun yang kita kerjakan, kita harus lakukan dengan sepenuh hati kita, dengan penuh kesetiaan kita, dengan penuh disiplin. Kenapa dengan penuh disiplin? Sebab di situ kata firman Tuhan, kita harus lakukan seperti untuk Tuhan. Apa yang kita kerjakan, kita harus lakukan dengan disiplin diri kita. Ya, dan itu adalah fokus kesetiaan kita sehingga kita boleh melakukan pekerjaan itu seperti untuk Tuhan. Nah, di dalam pelayanan, ya, kita harus fokus setia di dalam pelayanan kita dengan penuh disiplin, dengan penuh rasa di mana kita ikut peraturan, bukan karena hanya ikut peraturan SOP, bukan hanya ikut peraturan karena takut didenda, takut disaman, tidak. Tetapi disiplin lebih daripada itu, di mana kita harus jelas bahwa fokus kehidupan rohani kita adalah kepada yang kekal. Untuk memfokus kepada yang kekal, kita harus fokus kepada kesetiaan kita yang didasari dengan disiplin diri kita sendiri. Nah, pelayanan maupun di rumah, secara online ataupun secara bentuk fisikal, baik di dalam gereja ataupun di mana saja, kita harus lakukan penuh hormat kepada Tuhan, penuh disiplin kepada Tuhan. Ya, itu sangat penting sekali. Ya, sangat penting sekali. Sebab sewaktu Rasul Paulus berbicara kepada jemaat di Filipi supaya mereka menerima Timotius sebagai pelayan menggantikan Rasul Paulus, ya, pada masa itu walaupun Timotius masih muda, tetapi Rasul Paulus berbicara, memberitahu kepada jemaat di Filipi, dia mengatakan bahwa Timotius walaupun muda tetapi dia setia membantu pelayanan yang diberikan kepadanya. Nah, pelayanan yang diberikan kepada kita pada hari ini, walaupun dia bentuk alam maya, kita harus lakukan dengan setia. Ya, apakah pelayanan-pelayanan itu tidak dilihat? Saya memperhatikan pekerja-pekerja di gereja kita, ya, walaupun sudah tidak ada ibadah bentuk fisikal, tapi mereka tetap setia. Mereka tetap berdisiplin melakukan pekerjaan mereka. Mereka lap setiap minggu, mereka lap cermin, mungkin setiap hari mereka lap bersihkan kawasan gereja. Ya, itu pelayanan. Mereka lakukan bukan karena paksaan, bukan karena mereka dibayar gaji, tetapi karena mereka fokus untuk setia lewat disiplin yang diberikan kepada mereka. Nah, kita melihat seterusnya yaitu disiplin, ya, setia, fokus setia di dalam hal memberi. Nah, saya selalu menekankan kepada bila saya menyampaikan firman Tuhan soal memberi, saya selalu tukar memberi itu kepada perkataan menabur, ya, menabur. Ya, kalau kita melihat perkataan menabur itu lebih, saya rasa di dalam budaya kita di jemaat kita, perkataan menabur itu rasanya lebih mudah dimengerti daripada memberi. Sebab bila perkataan memberi, bila kita beri, seolah-olah akan hilang begitu pada pemikiran ramai orang Kristen. Tapi kalau perkataan menabur, sesuatu yang kita tabur pasti akan, kalau kita menabur benih, bila benih itu tumbuh, kita akan menerima hasilnya. Nah, jadi pada pagi hari ini saya membawa kita dalam perkara yang kedua ini, fokus setia dengan penuh berdisiplin di dalam menabur benih. Ya, apa yang kita tabur itulah yang kita tuai. Ya, prinsip petani yang perlu kita ketahui adalah bukan hanya menuai hasil, ya, bukan hanya menuai hasil, tetapi prinsip seorang petani adalah bila dia menuai hasil, tetapi di saat dia menuai hasil, ya, perkara pertama yang dia lakukan, ya, adalah dia akan memilih benih-benih, biji-biji
buah-buah yang sangat elok, yang sangat cantik, yang sangat besar, yang sangat sihat, yang bagus dipandang mata, yang sempurna, dia akan pilih itu dan dia akan simpan. Dia akan simpan untuk apa? Untuk dia mau tabur kembali. Ya, sebelum dia makan buah-buah yang lain, buah-buah yang hasil itu dia akan pilih benih-benih yang terbaik itu supaya dia simpan untuk dia tabur kembali. Nah, lepas itu baru dia petik semuanya dan dia nikmati hasil itu. Nah, jadi pada saat pagi hari ini kita harus setia di dalam, kita harus fokus setia di dalam menabur, memberi, ya, memberi. Apa yang kita tabur di ladang Tuhan, apa yang kita beri di ladang Tuhan, itu akan menghasilkan berlipat kali ganda, ya, hasil daripada apa yang kita beri, apa yang kita tabur. Sebiji benih rambutan yang kita tabur, yang kita beri, ya, yang kita semai di ladang Tuhan, dia akan tumbuh menjadi pokok rambutan. Dia tidak akan menghasilkan satu biji buah rambutan saja, tapi dia menghasilkan banyak buah rambutan sehingga kita menikmatinya dengan begitu luar biasa. Begitulah sebabnya mengapa kita harus setia, fokus setia dengan berdisiplin, ya, selalu memberi di ladang Tuhan. Jadi jemaat Tuhan pada pagi hari ini harus belajar fokus. Kalau kita mau berfokus kepada yang kekal, kita harus berfokus, setia di dalam disiplin menabur, memberi di ladang Tuhan. Amin. Nah, hal yang ketiga adalah fokus setia kepada diri sendiri. Ya, fokus setia kepada diri sendiri. Sangat sukar manusia pada hari ini untuk berfokus setia kepada diri sendiri. Kembali kepada teks Amsal 19:22 ini, dia berkata sifat yang diingin pada seseorang adalah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Betapa tingginya nilai seseorang harus setia pada diri sendiri. Bagaimana orang boleh melihat kita, bagaimana orang boleh menilai kita, semua bergantung bagaimana kita menghargai diri kita sendiri, bagaimana kita mengasihi, bagaimana kita setia merawat, bagaimana kita setia untuk mau menghargai diri kita sendiri. Nah, di dalam hal ini kita perlu ketekunan. Untuk menghargai, untuk setia kepada diri kita sendiri, kita perlu ketekunan. Seringkali kita mengabaikan diri kita. Seringkali orang mengatakan, saya sangat sedih sekali, orang tidak hargai saya, orang tidak kasihi saya, orang tidak menghargai apapun yang saya buat, dan apapun yang saya lakukan dengan mereka, semua orang tidak hargai saya, dan saya putus asa, saya kecewa, dan saya sangat sedih sekali. Sehingga kita merasa rendah diri, merasa tersisi, banyak luka-luka batin yang hadir di dalam diri kita, mengakibatkan kita tidak fokus setia pada diri kita sendiri. Jadi pada pagi hari ini, untuk setia pada diri kita sendiri, kita perlu ketekunan. Apakah yang dimaksudkan dengan ketekunan itu? Dalam Kamus Dewan Bahasa secara ringkas saja saya berikan kepada kita. Ketekunan bermaksud bila kita melakukan sesuatu usaha dengan rajin dan bersungguh-sungguh. Saya katakan bahwa kesetiaan itu sejak Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, sejak Adam dan Hawa sudah hilang fokus kepada perhubungannya dengan Adam. Dia berpisah dengan Adam, dia menjauhkan diri dengan Adam, bahkan dia tidak lagi berfokus hubungan dengan Tuhan. Apa yang membuatkan itu? Dia hilang nilai diri, dia hilang identitinya, dia hanyut, ya, sehingga dia mudah dipengaruhi oleh ular. Demikian juga kita pada hari ini. Kalau kita tidak menghargai diri kita, kalau kita tidak bertekun, rajin dan berusaha untuk merawat, untuk menjaga attitude, sikap, identiti, karakter kita sebagai anak-anak Tuhan, dengan begitu mudahlah iblis merampas kita. Dengan begitu mudahlah dunia merampas kekekalan yang di dalam diri kita. Jadi kalau mau berfokus di dalam kekekalan di dalam diri kita, kita perlu fokus dengan kesetiaan. Tanpa kesetiaan tiada kekekalan. Amin. Nah, jadi sangat mendalam sekali tema gereja pada tahun ini. Pandemik yang sudah melanda kita,
menguji kita. Pandemik yang menantang kita pada hari ini menguji apakah kita tetap berfokus kepada kekekalan itu. Nah, untuk berfokus kepada kekekalan itu, kita perlu setia, bertekun untuk menghargai identiti kita, karakter kita, dan nilai diri kita, pribadi kita di hadapan Tuhan. Nah, apa yang dikatakan oleh 1 Korintus 6 ayat 13? Dia katakan bahwa kita perlu menjaga dan menjauhi benda-benda yang merusakkan diri kita. Nah, firman Tuhan berbicara di sini, yaitu supaya kita menjaga kesucian diri kita, menjaga kepribadian kita, menjaga identiti kita, menjaga nilai-nilai rohani yang dibentuk, yang ditanam oleh Kristus di dalam hidup kita yang bersifat kekekalan. Jadi kita perlu setia, bertekun, berusaha, dan terus rajin untuk memperbaiki diri. Hari ini kita jatuh, hari ini juga kita bangkit. Hari ini kita lemah, hari ini juga kita kuat. Hari ini kita dilukakan, hari ini juga kita dipulihkan. Amin. Jadi pada pagi hari ini saudara, ya, bukan saja kita harus menjaga, menjauh diri kita daripada benda-benda yang merusakkan kepribadian kita, apa yang ada di dalam dunia pada hari ini. Tetapi juga dia mengatakan bahwa jangan kita menjadi alat sehingga kita dimanipulasikan oleh kejahatan di sekitar kita. Nah, ini saya ambil dalam 1 Korintus 15 ayat 33 itu. Dia mengatakan bahwa pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Hati-hati, identiti kita, nilai kita, karakter kita akan hilang bila kita tidak berfokus setia kepada diri kita sendiri, nilai kita sendiri, harga kita sendiri di hadapan Tuhan. Nah, dia mengatakan pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Hindari pergaulan yang buruk. Jadikan dirimu sebagai alat kemuliaan Tuhan, menjadi berkat. Saudara, kenapa kita harus menghindari segala pergaulan-pergaulan kehidupan yang buruk? Karena dia akan merusakkan segala sesuatu yang baik. Karena dia akan merusakkan segala sesuatu aroma-aroma Kristus yang begitu indah, yang begitu wangi, yang di dalam kehidupan kita, yang Tuhan sudah sebatikan, Tuhan sudah olah di dalam kehidupan kita. Pergaulan yang buruk merusakkan kita. Kenapa saudara? Sebab tubuh kita, sebab diri pribadi kita ini adalah alat kemuliaan Tuhan untuk menjadi berkat kepada semua orang. Nah, 1 Korintus 6 ayat 20 itu. Kita sudah lunas dibayar oleh Kristus. Kita sudah lunas dibayar oleh Kristus di atas kayu salib, dan diri kita bukan milik kita sendiri. Kenapa kita harus menghargai diri kita? Kenapa kita harus mau fokus setia untuk mau rajin dan berusaha dengan sepenuh-penuhnya hati kita? Itulah ketekunan, bertekun untuk selalu memperbaiki diri kita, selalu mengolah hidup kita kepada sesuatu yang baik hari ini, kepada sesuatu esok yang lebih baik. Hari ini kita mandi, petang kita mandi, malam kita makan, besok pagi kita bangun kita akan makan lagi, tengah hari kita akan makan lagi, lepas itu lapar makan lagi. Demikianlah kehidupan kita. Kita perlu bertekun untuk menghargai dan menjaga diri kita, memperbaharui diri kita, karena kita bukan milik kita sendiri sekali lagi. Kita adalah milik Kristus, menjadi alat kemuliaan dan berkat bagi semua orang. Jadi kesimpulan firman Tuhan pada pagi hari ini saudara, kesetiaan yang ada pada diri kita akan mendatangkan berkat bila kita fokus dengan 3 perkara tadi. Komitmen kita di dalam perhubungan kita, di dalam keluarga kita, sesama kita, bahkan juga terlebih lagi dengan Tuhan. Yang kedua tadi yaitu disiplin. Kita harus fokus setia di dalam tanggung jawab apapun yang diberikan kepada kita, baik tanggung jawab rohani maupun tanggung jawab harian kita di tempat pekerjaan, sebagai guru, sebagai pelajar, sebagai kaki tangan awam, sebagai bekerja sendiri di kebun dan di mana saja di dalam perusahaan. Disiplin penting. Disiplin itu merujuk kepada kepribadian kita yang tertib dan konsisten di dalam melakukan semua pekerjaan. Yang ketiga itu adalah ketekunan, di mana fokus kita harus setia dengan penuh ketekunan untuk selalu ada hati memperbaharui diri. Ya, jangan lemah
jangan mudah digoyahkan, jangan mudah putus asa dan kecewa. Orang lain tidak akan menerima kita, tidak menghargai kita, tetapi kita harus menghargai diri kita. Kita harus setia kepada diri kita. So, nilai-nilai, identity, karakter, dan nilai kehidupan kita sudah diperbaharui sehingga tempat yang sangat tinggi di mata Tuhan. Yesus mengatakan, firman Tuhan mengatakan 1 Korintus 6:20 itu kan, dia mengatakan bahwa kamu sudah lunas dibayar dan hidup kamu adalah milik Kristus. Jadi hidup kita ini adalah untuk memuliakan Tuhan, berbangga di dalam Kristus. Nah, ajakan firman Tuhan untuk kita semua pada pagi hari ini, marilah kita tetap setia, fokus di dalam kesetiaan. Sebab kesetiaan kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-harian mencerminkan nilai, identiti, jati diri kita di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan. Nah, Amsal 4:23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancarnya kehidupan. Fokus kepada yang kekal. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini, karena kami dapat mendengar firman Tuhan bersama-sama. Kiranya firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini, itu akan menjadi satu motivasi rohani, itu akan menjadi satu air segar yang menghidupkan kembali sikap sifat kesetiaan yang memerlukan komitmen, yang memerlukan disiplin, bahkan yang memerlukan ketekunan oleh Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kembalikan segala kemuliaan, pujian, hormat, dan sembah. Jemaat Tuhan diberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Karena fasih lidahku, bukan karena kekayaanku. ku dipilih, ku dipanggil.